Kementerian Agama Indonesia resmi meluncurkan program ngaji fasyolatan dan inisiatif 1000 masjid ramah penyandang disabilitas dan lansia sebagai langkah strategis mewujudkan masjid yang inklusif, nyaman, dan dapat diakses oleh semua kalangan. Peluncuran ini menjadi bagian dari kegiatan kick-off program ngaji fasyolatan dan 1000 masjid inklusif yang digelar di Jakarta pada Selasa, 24 Juni tahun 2025. Itu menjadi bagian penting dalam ya kalau kan begini toh, lansia itu tentu secara fisik dan kesehatan saya kira rata-rata sudah mulai mengalami penurunan. Bagi kita tentu umat Islam ya, lansia bisa beribadah di masjid, kemudian ketemu dengan teman-teman yang lain, se-circle, saya kira itu kan jauh memberikan makna yang lebih positif dari sisi lansia itu, karena tidak membutuhkan pergerakan fisik yang berlebihan, tidak kecapekan. Jadi tempat berkumpul yang menurut kami paling asik gitu, paling indah kan. Kalau lansia itu kan kumpulnya memperbanyak perjumpaan dan beribadah. Jadi itu saya kira sangat manusiawi sekali gitu loh. Jadi mempersiapkan semuanya di masjid. Dan apalagi kalau kemudian didukung oleh sarana prasarana masjid yang memang ramah difabel, ramah lansia. Artinya dia bisa datang ke masjid tanpa mengganggu anak istrinya atau anak cucunya gitu. Dia bisa datang ke masjid kapan saja karena ditopang oleh sarana prasarana yang ramah terhadap lansia. Saya kira itu sesuatu yang sangat luar biasa untuk para lansia dan difabel. Saya kira semua umat beragama kan punya forum, punya tempat yang bisa digunakan oleh tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaannya di sini. Nah itu saya kira sangat positif bagi upaya pemerintah juga untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan kepada umat beragama melalui mimbar-mimbar ibadah. Ada pesan-pesan nggak Pak Dirjen terkait masjid yang lagi sedang renovasi, tapi dia akhirnya di tempat sholatnya di lantai 2. Itu seperti apa tanggapan Pak Dirjen? Ya saya kira kan kalau program renovasi itu tentu positif ya, karena dia kan mau memperbaiki fasilitas, mau memperluas ruangan. Saya kira tidak masalah. Asal kebersihannya dijaga, meskipun sedang proses renovasi, tapi kalau masih bisa dijaga kebersihannya, tentu masih bisa digunakan untuk menjalankan. Termasuk untuk akses ramah disabilitasnya sendiri Pak Dirjen ya? Ya, nah itu yang harus kami dorong ya, Itu bukan hanya soal perintah undang-undang, tetapi juga merupakan perintah agama untuk memberikan kesempatan kepada semua orang dengan berbagai macam keadaan fisik agar bisa melaksanakan ibadahnya dengan nyaman, dengan ramah. Saya kira itu ya.